Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini kita mau berdoa sebelum kita akan memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah namamu. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati buat ibadah doa pagi saat ini dan kami serahkan di dalam kekuatan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatku menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam persekutuan doa pagi pada kesempatan saat ini. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kami, ajaiblah Tuhan, kami muliakan. Haleluya. Kami agungkan, kami muliakan
muliakan, kami puji, kami agungkan, kami puja, kami sembah Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Raja, segala raja, Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya, amin, haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama Tuhan. Haleluya, Dialah
lamaraya shikara lamaraya lamalaya shi kiara malaya sinalamo kira lamaraya shikanalamo. Haleluya. Tuhanlah perisai hidup kami, Yesus juru selamat kami, Tuhan penyelamat hidup kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Tuhan yang menjadi penyembuh dari segala sakit penyakit kami. Tuhan yang menjadi penopang di dalam kehidupan kami, pemimpin hidup kami, penuntun hidup kami. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Biar kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, terasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Amin. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. 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 Oh, selamanya dengan-Mu Tuhan. Selamanya bersama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, selamanya bersama-Mu Tuhan. Selamanya di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada di dalam kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak diagungkan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
Engkau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya, layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, layak disembah, layak diagungkan, layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak disembah, layak dipuja. Layaklah Tuhan Yesus, layaklah Tuhan Yesus, layaklah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ya ramo dina lamada ya shikaramo, kiralamo maraya shinaramo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami selalu terus memuliakan Engkau. Layaklah Tuhan yang patut disembah. Oh, haleluya. Kami sangat senang berada di dalam hadirat-Mu. Kami sangat senang ada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami sangat senang dan kami bangga ada di dalam hadirat kekuatan-Mu, ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pujilah Tuhan. Tuhan sungguh baik. Biar Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu, renungan firman-Mu yang akan membawa kami untuk kami terus kuat dan maju di dalam Tuhan Yesus, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan urapan-Mu atas kehidupan kami semuanya yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan tolong kami semuanya sehingga kami benar-benar boleh menjadi kuat sepanjang hari ini oleh karena firman-Mu yang bekerja di dalam hidup kami dan kami jalankan di dalam kehidupan pekerjaan kami, di dalam kegiatan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam kehidupan kami sepanjang hari hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami untuk kami terbuka menjadi tanah yang paling subur untuk ditanami benih firman-Mu dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung.
disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata selain pahlawan, ada loh yang selalu diingat oleh orang sepanjang sejarah, yaitu pengkhianat. Ternyata pengkhianat itu akan dilihat orang sepanjang sejarah. Contohnya, buktinya Yudas Iskariot. Buktinya Yudas juga selalu diingat loh sampai sekarang. Nah, dan akan selalu ada orang-orang itu yang akan mengorbankan teman mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Ternyata dari masa ke masa ada orang-orang yang akan mengorbankan teman mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Bahkan dalam sejarah Amerika tidak ada nama yang lebih identik dengan pengkhianat selain Benedict Arnold. Tetapi bahkan dia, jika dibandingkan dengan Yudas Iskariot, itu tidak sebanding. Yudas tetaplah sosok yang paling tragis sepanjang sejarah manusia. Tidak ada orang, betapapun jahatnya, yang dipandang hina seperti Yudas. Hitler, sang pembunuh massal dan penghancuran bangsa. Tetapi bahkan jika dibandingkan pengkhianatan mereka, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kenapa? Yudas Iskariot ini adalah lambang pengkhianat terakhir, karena tindakannya bertentangan dengan hak istimewa yang diterimanya. Bayangkan, Yudas adalah salah satu murid dari ke-12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia selama beberapa tahun pelayanannya di bumi ini. Dia ada di sana bersama-sama dengan Yesus, melihat mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dia, Yudas, juga mendengar berkali-kali bagaimana Yesus mengajar. Yudas juga adalah saksi dari belas kasihan Yesus. Dia adalah orang yang cukup dekat dengan Yesus untuk menjadi sahabat pribadinya Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Perhatikan baik-baik ayat yang ke-47, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yudas datang dengan serombongan orang dengan senjata lengkap. Sekarang pertanyaan begini, ada berapa orang sih yang akan ditangkap oleh Yudas ini? Cuman satu. Tetapi Yudas datang dengan serombongan orang bersenjata. Jumlahnya tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan dari Yohanes 18 ayat 3, ada sepasukan prajurit, sepasukan speira, yaitu 1/10 dari legion. Satu legion itu ada 6.000 pasukan Romawi. Jadi sepasukan itu ada sekitar 600 tentara. Belum lagi ditambah dengan penjaga-penjaga dari sinagog, imam kepala, ahli Taurat, penatua. Dan mungkin ada sekitar 800 sampai 1.000 orang laki-laki yang datang malam itu, yang bersama-sama dengan Yudas. Sekali lagi yang ditangkap siapa?
Yesus ada berapa? 1 orang. Pasukannya Yesus ada berapa? 12. Itu pun sudah dikurangi oleh Yudas. Untuk menangkap 1 orang butuh pasukan sebanyak itu dengan senjata lengkap. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan, gak harus. Lalu kenapa Yudas membawa sebanyak itu? Kenapa Yudas membawa pasukan sebanyak itu? Karena ternyata Yudas sangat ingin Yesus itu ditangkap. Dan Yudas ingin memastikan bahwa Yesus tidak dapat melarikan diri. Jadi sudah ada strategi yang dibuat oleh Yudas. Yudas benar-benar pengkhianat kelas kakap. Betul kalau pakai bahasa saya gitu. Coba kita lanjutkan di ayatnya yang ke-48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Ternyata Bapak kasih Tuhan, Yesus sudah ditandai oleh Yudas Iskariot dengan apa? Dengan ciuman, dengan pileo, dengan ciuman. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-49. Dan segera Yudas Iskariot itu maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia antara ayat 48 dan 49, sepertinya tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, sebenarnya beda, Bapak kasih Tuhan. Ayat 48 terjemahan dari pileo, sedangkan ayat 49 itu terjemahan dari kata pileo. Jadi ada penambahan satu kata lagi, kata. Jangan bingung dengan kata-kata itu ya. Penambahan satu kata lagi, kata pileo. Jadi 48 itu pileo, 49 kata pileo. Bedanya di mana? Kalau dalam ayat 49 ini mempunyai arti, kata pileo itu mempunyai arti begini. Mencium bukan hanya 1 kali, tapi berulang-ulang. Bahkan mungkin kalau pakai bahasa saya sampai dipeluk gini loh. Sampai dipeluk erat gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau saya perhatikan itu ya, kalau saya perhatikan dan saya pakai bahasa saya untuk mengistilahkan yang namanya Yudas Iskariot itu ya. Yudas itu tekek tenan gitu loh. Pokoknya wes bener-bener mengerikan lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Lihatlah, sekali lagi Yudas memastikan Yesus tidak melarikan diri sama sekali. Dia tidak ingin siapapun memiliki bayangan keraguan. Dialah yang mereka kejar. Jadi dia mencium Yesus berulang kali. Supaya apa? Memastikan semua orang itu melihat bahwa itulah Yesus yang dicium berulang kali. Dan sekali lagi Yudas mencium mungkin kanan kiri berulang kali. Tujuannya apa? Supaya pasukan yang menangkap gak ragu-ragu lagi. Ini sudah pasti bahwa dia Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Yudas benar-benar tidak ingin memberikan celah untuk Yesus melarikan diri. Benar-benar dia seorang pengkhianat ulung. Satu hal lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu kita ketahui, bahwa ciuman itu menjadi sapaan umum di Timur Tengah. Saya mempunyai catatan bahwa seorang budak akan mencium kaki tuannya, seorang pelayan akan mencium tangan tuannya, teman akan saling mencium pipi, dan teman dekat akan memeluk dan mencium kedua pipi. Itu adalah tanda kasih sayang dan cinta yang erat. Kalau Yudas mencium berulang-ulang gitu, sebenarnya mungkin gitu ya, kalau kita yang ada saat ini pasti kan berpikir, wah itu ciuman pengkhianat gitu ya. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang pada waktu itu tidak akan tahu gitu loh, bahwa itu adalah ciuman pengkhianat. Khusus bagi kita karena kita sudah melihat fakta sejarahnya, kita tahu. Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Yudas telah memberitahu mereka bahwa tandanya adalah ciuman. Jadi Yudas mendekati Yesus seperti seorang teman dekat. Dan dia memeluk Tuhan Yesus dan menciumnya dengan kehangatan dan pengabdian yang pura-pura. Lihat,
betapa sadisnya Yudas, betapa bengisnya Yudas, betapa jahatnya dan hinanya Yudas. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin sebelum lebih lanjut lagi, wah ini pendeta ini ngomong apa? Ada yang lupa nggak disampaikan. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah antara sahabat dan pengkhianat. Kita melihat dari hidupnya Yudas ini. Yudas itu seorang sahabatnya Yesus. Buktinya dia begitu dekat mau mencium kanan kiri. Kalau dia bukan seorang sahabat, Yesus gak akan mau dicium. Tetapi selain sahabat, Yudas itu juga pengkhianat. Dia seorang yang begitu jahat dan begitu hina. Mulai dari strategi pertama, ada 600 prajurit dengan senjata lengkap, ditambah dengan ahli Taurat, orang Farisi dan lain-lain, ada sekitar 400-an. Ditandai dengan ciuman untuk memastikan semua melihat siapa yang dia cium. Yudas mencium berulang-ulang, dicium berulang-ulang supaya prajurit yang akan menangkapnya hilang keraguan untuk menangkapnya. Boleh jadi kalau satu kali mungkin prajurit akan mikir, yang tadi yang dicium mana ya? Yang mana yang dicium? Nanti takut salah tangkap dan lain sebagainya. Berhubung dicium berulang-ulang, prajurit hilang keraguan bahwa itulah pasti yang dimaksudkan oleh Yudas. Yudas memeluk cium dengan kehangatan yang pura-pura. Pengkhianat menggunakan segala macam cara untuk kepentingannya sendiri. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Pertama, Bapak kasih Tuhan, belajarlah dari Yudas Iskariot. Kenapa kita harus belajar dari Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu? Yudas adalah salah satu dari 12 murid yang Tuhan Yesus Kristus pilih sendiri untuk bersama-sama dengan dia selama beberapa tahun pelayanannya yang singkat di bumi ini. Dia ada di sana melihat semua mujizat Yesus. Dia melihat dan dia menjadi saksi belas kasihan Tuhan. Dia mendengar berulang kali Yesus mengajar. Dia cukup dekat untuk menjadi sahabat pribadi Tuhan. Dia seorang murid, seorang sahabat, bisa menjadi pengkhianat ketika kepentingan pribadi sudah masuk. Berbahaya Bapak kasih Tuhan. Seorang murid sekalipun bisa menjadi pengkhianat ketika sudah mulai kepentingan pribadi itu masuk di dalam kehidupannya. Segala macam cara dilakukan oleh seorang pengkhianat. Yang penting dia berhasil. Gak peduli dengan sekitarnya, gak peduli sahabatnya sendiri akan dikorbankan. Itulah pengkhianat. Yang penting dia berhasil, yang penting dia beruntung. Nah, Bapak kasih Tuhan, berapa banyak orang yang telah menyelaraskan diri mereka dengan Yesus karena mereka pikir mereka dapat memperoleh keuntungan duniawi dari Tuhan. Mungkin harapannya punya keuntungan dari kesehatan, kekayaan, kemakmuran. Mungkin paling enggak lah kalau nggak dapatkan itu semua, paling enggak dapat kontak bisnis. Oh, kalau aku ke gereja, kalau aku jadi orang Kristen nanti kenal dengan bos-bos yang punya perusahaan ini dan lain sebagainya. Ada relasi yang dapat dibangun mencari keuntungan. Berapa banyak yang mengaku beriman kepada Yesus bukan karena benar-benar percaya kepadanya, tetapi karena mereka ingin memperoleh sesuatu darinya. Dan semuanya berjalan baik sampai mereka menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh tuntutan. Dunia akan membencimu. Kehendak Anda harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Kesenangan Kristen tidak termasuk kesenangan berbuat dosa. Prioritas utama orang Kristen adalah melayani Tuhan. Dan itu membutuhkan waktu dan uang. Melayani Tuhan membutuhkan pengorbanan. Minimal waktu yang kita korbankan, kemudian keuangan kita juga kita korbankan. Mereka membuat pengakuan iman yang baik sekarang, tetapi pada titik tertentu ada kesulitan akan memasuki hidup mereka. Mereka akan menjadi kecewa dengan Kristus, dan mereka tidak hanya akan menyangkal Tuhan, mereka juga akan menjadi musuhnya Tuhan. Baik musuh secara aktif maupun pasif. Ketika apa? Kesulitan datang.
Sebenarnya sulit melihat seseorang menjadi murtad, tetapi kita melihatnya lebih daripada itu. Salah satu buktinya Yudas Iskariot. Kemudian kalau kita melihat lagi orang-orang yang terkenal, ada berapa banyak orang yang mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan ada berapa banyak. Dan herannya mereka adalah orang-orang juga orang-orang yang cukup terkenal. Mereka menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Yudas adalah contoh dari orang-orang yang pernah mengikuti Kristus, tetapi akhirnya memilih jalan mereka sendiri daripada jalannya dan membelakangi Tuhan. Mereka menjauh dan menjadi musuh Tuhan. Pengkhianat yang mengkhianati Tuhan adalah musuhnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan pernah menjadi pengkhianat. Jangan karena kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup kita, lalu kita menyangkal Tuhan, kita mengkhianati Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ketika engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan gak pernah rugi. Engkau meninggalkan Dia, Anda sendiri akan rugi ketika Anda meninggalkan Tuhan. Tapi ketika Anda setia dengan Tuhan, Tuhan juga tidak diuntungkan dengan kesetiaan Anda. Tapi Anda sendiri yang akan beruntung ketika Anda mau taat dan setia melayani Tuhan. Sekali lagi, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Yang kedua, pengampunan. Kekuatan sejati tidak selalu melepaskan amarah. Bahkan jika Anda pun dalam posisi benar, Yesus sebenarnya bisa melenyapkan semua musuhnya saat itu juga. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi Dia mendemonstrasikan kekuatan kerajaan Allah yang nyata. Tetapi kekuatan kerajaan Allah yang nyata adalah kekuatan yang terkendali. Perhatikan ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. 12 pasukan, 12 legion. Ingat, 1 legion 6.000. Jadi totalnya kalau 12 pasukan berarti ada 72.000 pasukan malaikat. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, 1 malaikat itu mampu membunuh 185.000 orang dalam 1 malam. Jadi bayangkan 72.000 dikalikan 185.000 orang. Kurang lebih tak hitung, cepet-cepetan ngitung. Ada 13.320.000.000 orang kekuatannya dari malaikat jika Tuhan mau. Itulah kekuatan yang bisa dilakukan Yesus, tapi Dia tidak mau melakukannya. Yang datang untuk menanggap Yesus berapa? Cuman 1.000. Nggak sebanding dengan 13.320.000.000 orang. Nggak sebanding. Hanya dalam sekejap mata kalau Yesus mau, semuanya akan lenyap. Tapi Yesus nggak melakukan itu. Dia menunjukkan kepada kita apa itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali untuk menghadapi provokasi. Jangankan membunuh, Dia justru menyembuhkan. Jangankan Dia murka, Dia memilih untuk mengasihi. Yesus mengajarkan pengampunan jika kita telah dikhianati, sekalipun itu sakit. Yesus mengajarkan kemampunan bagi kita, wahai engkau sang pengkhianat. Yesus juga menyediakan pengampunan bagi engkau, wahai sang pengkhianat. Buktinya apa? Yesus tetap memanggil Yudas sebagai teman. Ini sebagai bukti bahwa sebenarnya Yesus juga memberikan pengampunan kepada Yudas Iskariot. Kalau hari ini engkau mengkhianati Yesus, ada pengampunan yang Tuhan sediakan. Tetapi pengampunan itu, jika engkau sia-siakan seperti Yudas Iskariot, tidak akan berarti bagimu. Hidupmu akan tragis seperti Yudas Iskariot. Dia memberikan pengampunan bagi pengkhianat yang mau bertobat. Jika tidak, maka seperti Yudaslah nasib seorang pengkhianat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengampunan pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika mungkin hari-hari ini hatimu terluka, tersakiti,
karena pengkhianatan orang-orang terdekat. Ingat, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan menghakimi. Atau mungkin Anda yang telah menjadi pengkhianat, meninggalkan Tuhan, tersedia pengampunan bagimu jika engkau mau bertobat. Tetapi jika tidak, maka nasibmu akan seperti Yudas Iskariot. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat firman-Mu bagi hari ini Tuhan, yang akan menjadi pegangan sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang hidup yang akan berjalan kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan memberitahu ke kami belajar dari Yudas Iskariot. Tuhan, sekalipun dia selalu bersama-sama dengan Engkau, tetapi karena kepentingannya sendiri dia bisa menjadi seorang pengkhianat. Ada kemungkinan bagi kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, bisa menjadi pengkhianat bagi Engkau Tuhan, jika kami tidak berhati-hati, jika kami hanya mengutamakan kepentingan kami pribadi. Tuhan Yesus, berikan kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mampu untuk melakukan firman-Mu ini. Kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kami tetap setia dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami juga terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan berikan pelajaran tentang pengampunan. Bagaimana kami harus mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kami. Bagaimana kami harus mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, bahkan mungkin membuat hati kami remuk, hancur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk selalu mengampuni. Tuhan Yesus, kalau mungkin ada di antara kami Tuhan yang menjadi pengkhianat karena telah meninggalkan Engkau, telah mengkhianati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebenarnya Engkau menyediakan pengampunan itu Tuhan bagi kami. Kau menyediakan pengampunan itu bagi Yudas Iskariot, namun Yudas tidak menggunakan pengampunan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan, jika ada di antara kami Tuhan yang menjadi pengkhianat, Tuhan ampuni kami, biarkan kami bisa berubah, tidak lagi menyangkal Engkau Tuhan, seperti Petrus yang menyangkal Engkau tetapi dia segera berubah, berbalik lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi sahabat-Mu, bukan sebagai seorang pengkhianat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari hari ini, pagi ini kita satukan hati kita. Kita akan bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, dan juga untuk kota Surabaya secara khusus. Tuhan, kami mau menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya menolong bangsa negara kami dan juga kota kami. Para pemimpin kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, menolong mereka semuanya Tuhan. Biarlah damai sejahtera turun atas Indonesia, damai sejahtera turun atas kota kami tercinta di mana kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar, pedesaan, sampai pedalaman-pedalaman, tempat-tempat yang terpencil Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa kasih-Mu tetap sama, baik bagi kami yang di kota maupun yang ada di pedalaman, pedesaan Tuhan. Kau akan menolong setiap pergumulan kami, menolong setiap menjadi beban masalah kami Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kami semuanya. Kami juga berdoa untuk GSI Ebenezer secara khusus serta dengan satelit-satelitnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Gembala sidang Bapak Triyoko beserta dengan istri dan anak-anak. Bapak Wakil Gembala Tuhan, staf pastoral, majelis, penasehat, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, menolong kami Tuhan. Gembala komisi area, pengerja komisi area wilayah Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga sekolah, THP, pembangunan gereja, Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menolong kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini dalam live streaming. Segala pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menolong, memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Reni, pemulihan pasca kemoterapi. Kakak Bapak Elia yang harus cuci darah Tuhan di
hari Selasa 2 minggu sekali Tuhan. Kami juga berdoa untuk keponakan dari Ibu Tan Laneo. Kami berdoa untuk Bapak Ponati yang sakit kakinya bengkak. Kami juga berdoa untuk Bapak Joko Lelono sakit stroke, ginjal dan jantung. Kami berdoa juga untuk Mama dari Ibu Susio, saturasi yang tidak stabil dan lemah. Kami berdoa untuk Ibu Eng yang jatuh dan punggungnya sakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan Tante Swan pasca operasi. Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah habis jatuh, kaki tidak bisa digerakkan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah kami sebutkan tadi dengan segala permasalahan sakit penyakit ada dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan menolong, memberkati, memulihkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mukjizat Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan di akhir ibadah kami Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba juga menyerahkan apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong, menyertai kami, dan Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita Allah dari Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai bertemu kembali di doa pagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.